Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ingkang kula muliakan taklimaken lebih khusus takmir Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahman, dan juga kami hormati sederek-sederek bapak-bapak, rencang-rencang, mas-mas, adik-adik yang alhamdulillah sakit kumpul dan masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufiknya, inayahnya kepada kita semuanya. Amin. Amin. Mudah-mudahan sedaya sing kumpul di masjid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan nama-nama kita sebagai nama-nama orang ahli surga. Amin. Amin. Secara yang kula muliakan, alhamdulillah dari nikis kabeh dalam keadaan sehat, sakit kempal, sakit melampaui taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai diparingi keistiqomahan, diparingi kemudahan, bukan hanya di kajian atau ngaji atau majelis niki, tapi di setiap ibadah-ibadah mugi-mugi diparingi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang kami muliakan, alhamdulillah saat ini kabar saya setuju. Ya, alhamdulillah. Soalnya bulan ini, saya bulan apa? November. Bulan sing 3 bulan ini 4 bulan. 4 bulan ini kata-katanya adalah September, November, September, Oktober, November, Desember. Ono berberi-beri ane kudune berberi ya, mudah-mudahan ditarik bersabar atas sing mungkin ekonomi lagi ngorok-ngorok mungkin bersabar, sing agak ujiannya nggih bersabar, sing berusaha berbuat apik tapi jadi rasanya tombone nggih bersabar. Wis saiki bulan-bulan berberi ya sabar ya sampeyan. Sing sabar kok lha nek Januari wis aku tak boleh tema ngene Januari iki kok kata-kata iki. Yes. Nah, alhamdulillah dalam itu saya kembali. Nah, dalam kita ini keluar sedikit bahas tentang tema yang tadi kita angkat itu adalah judulnya nikah antara bahagia atau bahaya. Jadi kira-kira kalau tanggapan jenengan nikah itu aslinya bahagia atau enggak sih? Iya, dalam pernikahan semacam-macam. Tapi lanet dipilih ketika orang nikah itu bawaannya bahagia. Walaupun kita sih nggak nikah, kalau sing nikah itu malah bahagia. Kecuali mantan. Nah itu kan. Karena saya lihat di media sosial itu banyak ketika pernikahan teropi rubung itu ada. Itu jadinya gara-gara dumone mantan. Teropi kena kuting beliau akhirnya rubuh. Nah ini tidak lagi.
Nah, nikah itu ternyata memang kalau dari kebiasaan itu bahagia. Jangankan kita yang menikah, kondom menikah, kini ya bahagia. Dulu menikah, kini ya bahagia. Bahkan misalnya kini di yugo, nggak ada yugo, menikahkan, gue bahagia. Padahal kini gak melok-melok, tapi pernikahan itu ya bahagia. Normalnya dalam pernikahan itu isinya bahagia. Padahal dalam perjalanannya ya belum tentu. Tapi yang pertama kali adalah pernikahan itu membahagiakan. Kenapa? Karena kembali ke ajaran Islam, bahwasanya pernikahan itu ternyata perintah. Pernikahan adalah perintah. Dan perintah itu berarti nilainya ibadah. Dan perintah berarti nilainya ibadah. Nah, perintah itu kalau di tentang Al-Quran, fankihu ma'tobalakun namisa'i makna wa thulatha wa ruba', fankihu yusnikaho fil amr nikaho. Namanya dan hadis Nabi yang biasanya tentang walimah itu an-nikahu sunnati, sama berribaan sunnati falesa ini. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, gak senang dengan sunnahku, maka bukan termasuk dariku. Kata-katanya an-nikahu sunnati. Tulisan sunnati itu sin nun takya, sin nun takya. Tapi layak kita perlu gambar harokate. Biasanya wong macamnya an-nikahu santai. Sin nun takya, an-nikahu santai. Salah, aku salah. Sing bener an-nikahu sunnati, itu an-nikahu santai. Salah, aku sendiri pikir an-nikahu aku sendiri pikir. Nah, kamar juga an-sunnati falesa muni. Atau malih nopo dawuh kanjeng Nabi ya tentang kahu takfuru. Nikaho sampai kabeh takfuru. Kok cek akeh anake. Nah, ini ibahin hukum lima jalan kiamat, karena aku itu bangga dan umat itu akeh. Jadi ketika nikah dikengken anak isin akeh. Nah, jadi ini kan perintah. Iki lah nek sing wis dirujuk aja coba-coba sih. Kalau kapan ini mundur. Iki sing persiapan. Karena aku perlu mau sing kate. Wis telepon vendor. Wis golek nang Google desain kuadi untuk dikai kelap-kelip yang untuk kembali sebelah kini. Terus wis golek info tentang apa mulai bisa make up. Soalnya saya kira make up itu harus merubah wajah. Semua itu khusus wajah ini ketika jadi ini waduh aku sampai merubah wajah. Aku lah dinami, aku lah hukumnya apa gak salah kalau terus aku gak mau hukum itu bukan begini. Nah, itu apa adalah perintah, dan perintah itu adalah ibadah. Nah, setiap perintah niku pasti enten hikmah, pasti. Perintah saking Gusti Allah, perintah saking Kanjeng Nabi itu pasti enten hikmah. Tapi hikmah niku nggak kuatnya ditampakkan. Hikmah nggak kabeh ditampakkan. Enten sing Nabi niku menyebutkan hikmahnya, tapi ada yang tidak. Kalau nikah karena itu perintah dan itu adalah ibadah, sing namine ibadah, wae ibadah. Apa sing jenenge ibadah niku tujuannya kudu siji, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya, guys. Tujuan utama. Sampai nggak usah fokus apa sih hikmah, apa sih tujuannya nikah. Nah, sing bagian boleh tujuan, boleh bagiannya hikmah itu ya Nabi menyebutkan ulama sing biasanya bagiannya boleh hikmah apa. Soalnya apa? Soalnya
awam iku lah nek ibadah tujuan boleh Allah itu gak mantap. Contoh, salah satu contoh itu sholat duha. Sholat duha itu aslinya mencari ibadah. Sholat tujuannya sih ibadah kok. Tapi orang awam gak marah. Dia masuk tujuannya mek ibadah kepada Gusti Allah. Apa ternyata disebutkan duha memperlancar rezeki. Enak ini, yo coba duha. Walaupun dulu nggak sholat, jangan di situ. Duha istiqomah dulu ya sholat modal. Ini soalnya dulu gak main. Kalau hikmah gak ngerti hikmah. Ngerti ini sholat yo derajatnya tinggi untuk diampuni dosa-dosanya. Nah itu kan jelas rezeki lancar, utang-utangnya insya Allah sakit dibayar. Jadi ini ngomong. Nah akhirnya dia ini istiqomah Tuhan karena apa? Ngerti enten hikmahnya. Termasuk nikah gini itu sami hikmahnya ngeten Nabi dawuh ya sahabat, wahai para pemuda, mansata'an kemudahan kalau tazawwaj. Ya nek sampeyan duwe bekal, duwe radio. Fainahu agudul basar. Soalnya yang saya nikah itu tambah ini jenengan itu mboten jelalatan. Soalnya duwe bojo kan untuk A ini, untuk B ini, untuk C boleh seragamnya, untuk D boleh nomor WA-nya, untuk E digolek tonggo-tonggone satu ini. Nah, fainahu agudul basar duwe bojo. Mungkin walaupun kadang-kadang ini walaupun kadang-kadang ini, tapi mending fainah agudul basar wa ahsanul faraj. Kemaluan ini iso terjaga, itu hikmah disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi wakil sehingga tadi disebutkan hikmah itu akeh. Salah satu contohnya misal babi ini kok haram dan dimakan. Kenapa kok haram? Jadi katanya itu dari Al-Quran ceritakan haram. Nabi yang betul tahu kenapa kok babi haram kenapa? Lah sing bagian boleh ini ulama boleh ini hikmah cek tiap Islam itu oleh mantep mana lah kalau mau babi mau oleh mantep mana lah di utus kenapa sebenarnya jangan makan karena haram. Misal mungkin di beberapa kesempatan mungkin daerah tuh kepingin, tapi lah ngerti hikmahnya daerah dulu mana untuk meninggalkan. Tapi ini jangan fokus ke hikmahnya. Walaupun ada ulama cek memantapkan uang, ternyata babi ini kata kumane terasi. Walaupun dimasak berhari-hari menggunakan api yang sangat panas, kumane ini bakteri ini tidak mungkin mati. Nah, begini lah tiang itu fokus hikmah itu mau tapi ternyata diharamkan karena iki begini dia fokuskan hikmah enten penelitian dari luar negeri, enten deterjen yang sakit menghilangkan bakteri, enten cairan yang sakit membunuh bakteri. Diteliti hilang temenan. Halal itu berarti. Nah, ini kalau jadi kalau fokusnya hikmah jadi tidak. Sami kali salah satunya contoh sholat rukuk ini, sujud ini. Hikmahnya apa sih? Bisa bilang sholat itu rukuk itu lurus ini. Sampai dikatakan latihan sempurna untuk daerah ini itu gak oleh lugu. Soalnya itu dulu lurus buka ini untuk males, ini terlalu semangat. Lurus ini orang awam luwih mantap boleh hikmah ulama sembahyang boleh penelitian ternyata ini sehat kesehatannya
BC ini ngilang kanker, ngilang diabetes misalnya, ngilang itu maka itu lah ini. Begini, ono penelitian liane ternyata uang meneliti sing ini penelitian itu ajaib mana? Lah ini rezekinya tambah lancar misalnya. Lah ini ternyata peredaran darah luwih mantap ini. Wah, ternyata sih bener gak ini, sih bener begini. Lagi sorong, wah, nek kabeh digoleki main. Nah, jadi dengan misal ibadah ojo digoleki main. Itu sebagian ulama cek ini cuma luwih mantap. Jadi semua ibadah itu hakikatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, perintah, nikah itu perintah. Nah, ketika ditulis perintah, nikah akhirnya ada hukum-hukumnya. Nikah itu ada mengatakan hukumnya terdasar, ada mengatakan 4. Ada nikah itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram. Mubah itu jadinya gak ono. Soalnya sesuatu hal yang aslinya sunnah itu gak menerima mubah. Yang pertama, kapan nikah itu wajib? Kapan nikah itu wajib? Ketika seseorang itu gak ada yotro, kemudian dia gak ada sahabat yang berdi. Oke, bahasa pasaran jadi sahabat birahi dipertit. Itu lah nek gak nikah itu boleh iya iki wajib ini boleh wajib kayak itu wajib dulu itu boleh wetok temenan itu dinikah. Soalnya tujuannya apa memang wasobel faraj kemauan itu itu wajib. Apa mana deh? Itu mana hukumnya sunnah? Sunnah itu asli nih. Nikah itu hukumnya sunnah. Yos godaan di duit, yos nafsu seperti orang biasanya, yos itu disunahkan nikah. Sehingga kalau hukumnya mubah itu kalau soalnya aslinya memang sunnah. Soalnya kalau banyak dia duit dibilang Arab nikah Arab, dibilang gak ya enggak. Ya dicelak uang laku nikah dia menterai di biasa-biasa lain. Ketika dia nikah melakukan nikah karena nikah otomatis dia melampaui sunnahnya kanjeng Nabi oleh pahala. Akhirnya jadi sunnah bukan mubah. Kemudian ada lagi yang hukumnya makruh, dia sing tidak ada yotro, itu hukumnya makruh. Tapi saya ini orang Indonesia lagi pakai sebab ini, sing bodoh ini kan nekat, pakai bodoh ini nekat. Dan alhamdulillah beberapa itu dilancarkan rezeki ini. Iya, terakhir orang sing hukumnya haram. Hukumnya haram itu apa sebenarnya? Hukumnya haram nikah ketika dia yakin lah nikah dia gak usah nguripi bujuni terlantar. Dia yakin lah aku nikah kok bujuni tak sampai terus. Saya gak sabar. Misal kayak ngono. Jadi udah nikah, ngono misalnya. Iya, wes. Kemudian apa hukumnya lah? Nek wong gak nikah, nah ini apa? Jangan apa gak ngomong, gak gelem. Bilang gak masalah. Wong gak gelem nikah itu gak apa-apa. Tapi dengan syarat ojo bedone doae. Dia gak nikah. Seneng apa gak ngomong, aku gak gelem. Tapi jangan ambek pacaran terus itu doae mana ono ngono. Kadang-kadang yang mampu kan dia gak nikah tapi senang belum video ngono. Jadi kok doa yang nikah itu wajib nikah kayak ngono. Nah, nek dia gak nikah dan dia aman gak
apa aman dengan fitnah, dia bisa menahan nafsunya dan semacamnya, gak ngedei wedok, gak ngedei wedok, orang wedok liwat ya biasa-biasa wae. Lah orang misalnya orang wedok lagi siwit-wiwiti cewek maknanya dong. Nah, itu itu ya semacam mendekati itu wis sunah ya wis kudu lelek karena itu mendekati namun dan itu mendekati golongan yang pertama sing wajib iman. Nah, itu berarti kudu. Nah, itu hukum-hukumnya nikah. Jadi tergantung kondisi. Sampai kali puasa gitu kan, puasa yang haram gitu kan, yaitu puasanya istri tanpa seizin suami itu poso yang sah tapi haram. Dan yang poso yang haram dosa yaitu ketika tiang poso Idul Fitri wangi sholat triwulan dia poso. Lu kok poso? Aku pergi perjalanan terlalu di cakap masih terlalu sih cek cakap tuh ini bisa oleh alasannya itu tak oleh. Nah itu ya. Nah dengan nikah ini, nah pun ini jadi jangan kita ngerti ketika nikah niku tujuannya adalah ibadah. Nah ini sering kali tiang-tiang ini lali tujuan nikah. Karena tujuannya apa tujuannya sama nikah? Ada bahagia, kamu. Soalnya ketika nikah itu sama itu membalikkan mindset. Aku nikah biar bahagia. Padahal kamu bisa aja. Padahal kamu soalnya apa? Soalnya ketika nanti dia nikah, niku nanti tanggung jawabnya berbeda. Karena nikah itu tujuannya adalah ibadah. Maka pernikahan itu ladang kok apa ladang? Ini sawah perkebunan. Dari melebihi perkebunan tanggung jawabnya itu beda. Lah nek wong sing gak nikah atau wong sing gak nikah, ya kamu gak masalah. Cuma banyak bahagia itu kurang mantap. Bahagia yang sing wis nikah, bahagia yang sing nikah itu bener. Rasanya kurang. Misalnya dia guru nikah, tapi dia kerja oleh berangkat, dia bahagia, tapi kurang mantap. Belum susah sih. Lantai 17 misalnya lantai 17 mobilnya berdarah nih, Ferrari, mobil macam-macamnya. Tapi ketika yang orang mau ngerti, suci, poligraf, tapi kan itu. Nah ini kayak kurang mantap. Ya dia berarti tapi kurang mantap. Nah, nek nikah, itu kebahagiaannya sebagaimana? Kebahagiaannya berbeda. Nah, nek nikah, niku aslinya bukan bahagia. Kalau bahagia enggak, tapi tanggung jawabnya wis beda. Jadi ketika melakukan sesuatu ketika nikah itu enak. Orang itu salah tujuan. Tujuanku nyenengno bojo. Lah tujuannya nyenengno awak. Iku apa ana batasi. Ya yo aku sampai 17 kakek aku mana? Itu mobil. Itu mana? Kurang. Tapi lah wis duwe bojo. Iki. Walaupun tanggung mobil apa tanggung jawab beda. Itu di anak itu bisa memakai bagiannya bareng-bareng. Ya ini mek itu mek garing. Seneng kan. Nah, gimana? Jadi tanggung jawab wis beda. Maka dari itu ketika tanggung jawab wis beda, kenapa? Tiang itu semakin besar tanggung jawabnya, semakin berat. Dan Nabi tahu al-ajri biqadri pahala itu tergantung pegel. Lah tiang ibadah gak pegel, ya pahalanya titik. Lah tiang itu ibadah mempak pegel,
pegel, capek, berarti pahalanya gede. Ketika nikah, niku wis ana sing tanggung, yo apa sih? Yo anak, yo bojo dan semacamnya. Sehingga itu wis beda. Tanggung jawab beda. Ketika dia melakukan tanggung jawab tersebut, pahalanya itu gede. Jadi berapa bahagia ya, bahagia. Itulah nek iso. Ketika dia melakukan tanggung jawab, ini anaknya punya bojone itu dan semacamnya, itu akhirnya kebahagiaan itu bisa didapat. Kebahagiaan itu ini, bahagia itu adalah hasil. Karena sampai nikah tujuannya bahagia, gak bisa. Bahagia itu setelah melakukan sesuatu hasilnya bahagia. Karena apa? Bahagia itu bisa didapat dengan cara taat kepada Allah, dengan cara maksiat kepada Allah, ya iso bahagia. Tiang ini sing biasa nih jual jeneng Surabaya ada perempuan. Jadi ini dulu sih. Aku pernah, maksudnya lewat kok ya. Aku tak revisi, aku lewat kok. Dijak kocokku, waktu itu aku di kocok Surabaya, aku cek santri. Selain liburan, aku di Surabaya, ada kocokku bengi-bengi boleh sego goreng. Padahal dengan cedok omah itu sego goreng gak akeh, tapi buang gak kocok ini boleh sengaja ini. Boleh sengaja. Nah, kalau tempat itu, nanti dulu apa dulu? Apa kocok kocok ini? Gak bisa masjid ini. Lu kocok gak ada kata-kata ini. Kocok kemudian dan apa ini juga? Yang ini, apa yang ini? Lampunya abang-abang. Nah, lampunya gak ada sing putih. Iya, lampunya gak ada sing putih. Kuning. Betul ini, lagi loh, ternyata ini mau tempat orang, kanan kiri, ya tetap di sore, nah tetap ya, kalau dilangi, ternyata ya, nah, tiang sing mencari kebahagiaan model kayak ini bahagia. Duduk akeh jajan kayak orang bahagia. Orang mana tiang ibadah itu bahagia, tapi lah dengan ngerti tiang alim, wong alim seibadah, kebahagiaannya itu melebihi wong sing jajan. Kenapa nih? Soalnya tiang sing alim niku kebahagiaannya isok jauh dari jajan, mana itu lebih dukung daripada yang jajan lain. Mengalami dengan isok dari bener-bener jeruk rasa bahagia ngalah-ngalahi wong sing jajan. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah dan jajannya itu sangat bahagia. Mengalami isok kayak ini. Nah misalnya dengan ditakdirkan oleh orang berbahagialah isok ada ketong baca-baca lalu sing insya Allah bahasa baca lalu dia sing baca kemarin mau baca ini sebenarnya dia sujud itu tapi lalu sing lebih parah ya bucu sing baca soalnya dalam fikir itu ini dalam fikir itu kalau zani mukson ambil zani baru mukson zani mukson orang zina tapi wis dibujuk orang sing zina kudu dibujuk iku hukumannya lebih parah sing zina sing dibujuk hukumannya sing rajam itu bagi orang yang berzina dan jajanan dibujuk salah kok lebih parah iya, dia harus diwadah dalam wadah dia nih. Wih, sesuai ketika ini wadah halal ini kawin boleh wadah dia nih. Bagaimana lah kalau gak diwadah? Yo maklum, wadah wadah
Halo, tapi tetap banyak hukuman menurut fikih ini itu lebih berat. Wong sing dulu wis dibujuk. Nah, tujuan nikah tujuan nikah adalah ketika kita sudah berkeluarga itu masuk dalam kategori ayat Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkanlah sampean awakmu, diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kalian, kalian keluarga naro dari api neraka. Jadi ketika berkeluarga beribadah ado jauh-jauhkan keluarga sampean itu sing bisa membina sampai mendapatkan dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan seseorang tersebut ke api neraka. Soalnya ketika nikah itu guys macam-macam. Soalnya kata yang bikin artis kakak artis ya semakin di TV itu kata kok apa jenisnya gampangnya sih kata kok gampangnya sih iya artis ini gak bagi itu dibuat apa namanya dibuat pelajaran nanti saya misalnya baik ini saudara YouTuber wah itu muat ya waktunya ayunya kurang mungkin sekarang gosip bisa dulu ternyata ya apa nikah itu apa nggak sekedar ganteng ayu cinta butuh akeh bagi yang enggak kalau ini soalnya kata yang sing wajib pas-pasan bagi ya kata tapi kadang-kadang ini waktu mersuah ketika anak wedok wangi kok oleh-oleh ini kok ada terima terima kan aku saja aku seolah ini mending aku kepantes kamu udah masalah bukan komen misalnya juga lanang ganteng wedok elek itu ya jadi komen ini barang lain awal ganteng oleh kamu bisa dibangus itu cara misi Allah soalnya laki-laki kebahagiaan itu gak dilihat dari wajah ketika seseorang ternyata dalam kekeluargaan itu menghadapi kesulitan ribut terus ini ada kejadian ini ada yang bucu ditusuk ambek wedok ditusuk ambek tangannya yang sebuah kios daerah tahun berian atau Sidoarjo ini semua daerah ini gara-gara ribut dan semacamnya waktu dia kedatang gak terima ditusuk sampai 5 kali tusukan setelah itu kurang ngeluh tapi ngeluh dulu soalnya ini sama kan saya kan yang bujuni sampean yang bujuni sampean bujuni sampean sama kan bujuni sampean bujuni sampean ngabundang sampean masih kini enten masih aku di masalah tombol-tombolku selalu mas aku di blok aku gak pernah berbunyi terus ini kemudian suaminya bilang istri positif ini istri positif ini ketika suami kayak maka istri itu percaya bahwa sebenarnya suami ngomong dia pasti akan berjuang bahkan jika musuhnya itu langit tetap dilawan pasti udah kata-kata istri tenang udah bojo seharusnya ketika wedok ngomong ning bojo ngadu macam-macam lanang ngomong wis tenang ya gak usah dipikir aku
Nah, itu lah wis lanang ngomong ngono nang wedoke. Wedok kudu yakin bahwasanya bojone sampai lanang sampai iki siap menghadapi siapapun, bahkan musuh lawan itu siap dia. Tapi wedok gak ngerti karena misalnya kemudian ketika ada seseorang yang dalam rumah tangga yang kok itu kok dan semacamnya, dan ada ujian yang gak sabar dan semacamnya, lanang ataupun perempuan itu mikir mana bahwasanya tujuan nikah itu adalah bukan kebahagiaan, tujuan nikah itu adalah ya apa caranya pasangan saya bahagia, ojo biar aku bahagia gitu, ya apa caranya pasangan sampai itu bahagia. Soalnya apa ya, wis pernikahan ini kemudian sama dicelakui wedok sama gak bahagia, ya aku nikah tujuan bahagia, kok tidak bahagia, itu apa ya? Iya, soalnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Nah itu tujuannya salah. Maka ketika nikah tujuannya adalah ya apa caranya membahagiakan pasangannya sampai, ya apa caranya membahagiakan anak-anaknya. Nah itu bahagia, insya Allah otomatis sampai melok bahagia, jelas habis. Gak mungkin sama kayak itu begitu bahagia sampai sedih. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Mungkin. Nah, ketika wis mulai ruwet, maka dia kudu mikir, ya apa cara wis kadang ruwetnya ini kudu balik namanya ngobrol lurung ambil bojo, ya apa enaknya bahwasanya sekali lagi dikembalikan tujuan nikah. Jadi sering ribut, wis tujuan nikah saya itu balik namanya apa? Ibadah. Dan yang ibadah, rintangan apa wae sing jenenge ibadah kasih ngabote kudu dihadapi. Ibadah. Dan wis ibadah kudunya tulis ibadah. Yang kedua, kudu ikhtiar, usaha menjadi lebih baik. Wis mari ibadah, wis mari berusaha. Yang ketiga adalah coba boleh informasi, boleh ilmu tentang pernikahan yang sebenarnya itu apa sih, agar ketika kita melakukan sesuatu, berinteraksi, berkomunikasi dengan bojo ini sesuai dengan cara misalnya ribut itu ya apa, misalnya ngamuk sebatas apa ngamuk ini, misalnya gak nyopo sebatas apa gak nyopo, jangan gak nyopo sampai telung dino gak oleh gak turun barang telung dino gak oleh, gak pulih bojone ya gak oleh. Nah, terus dibalik nah, kemudian ini kan ini berapa persen biasanya nikah ini berapa persen Indonesia? 20% dulu. 20% terus nikah dan ada turun. Saling ini anak ulama dahulunya Sa'adatul mar'i arba, kebahagiaan seseorang itu 4 hal ini iso didapat dengan cara menikah. Yang pertama apa? Dan harus mulai dapat kebahagiaan ini cukup apa? Yang pertama anjakuna zaujatuhu sholihatan, hendaknya wedoke bojone iki bojo sing sholihah. Iso, tapi syaratnya dia bojo kudu nikah. Terus 4. Yang pertama anjakuna zaujatuhu sholihatan. Yang kedua anjakuna auladuhu
Ayatuna awladuhu ta'atan. Hendaknya dia duwe anak sing manut. Untuk dia anak rapi. Papat ini kudu rapi. Lorone kudu rapi. Kamu yang sampai dua anak rapi itu, oke lah, udah bujuk solihan angel. Iki bujuk solihan loh, bujuk pacar solihan loh. Ini kamu ceritanya. Mama saya ini dan karena ceritanya pacaran syariat, pacaran syariat itu kalau banget. Lo kok pacaran syariat itu, pacaran syariat. Dari telepon atau anak ayamnya, aja lari tahajud. Nah, itu pacaran syariat. Kalau cerita itu kembali. Dia jangan lupa aku ya. Itu lagi kait guys. Arba'atun min sa'adatina. Allah pun satu salihatan. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga, an-yakuna hulaqa'uhu sholihin. Hendaknya jenengan gak ada rencana komunitas yang soleh itu kebahagiaan. Rasa di konco miskin ini yang soleh itu berarti termasuk kebahagiaan sing layak saya mendapatkan cukup. Tak perlu menikah, sebelum aman. Sehingga wan yakuna rizku fil balad. Hendaknya dia mempunyai rezeki, dia mencari rezeki ikut daerah-daerah kuno. Tak ada orang ini kerjanya daerah-daerah kuno. Itu membahagiakan. Jadi tak ada misalnya ini misalnya kerjanya waktu orang Surabaya bahagia, tapi lebih bahagia mana banyak kerja daerah cepet-cepet gini keluar bahagia. Gus berarti aku tak metua yang bisa naik boleh cepet-cepet nggak usah coba ini gak bisa dicoba ya terus banyak aku rezekinya jenis misalnya sama dulu dosen aku dosen api yang ada kursi ojo sampai merasani diri dan semacamnya lapangnya gak sampai dan semacamnya. Dan itu 4 kebahagiaan dan 2 ini bisa didapat ketika jenengan ada istri yang solehah, anak sing orang sing soleh itu merupakan kebahagiaan. Nah itu adalah kalau dan kebahagiaan itu ketika kita pun wis ngerti tujuan, insya Allah bahagia itu akan didapatkan dengan cara bahwa kita menjaga walaupun abot tapi banyak niat ibadah lakukannya siap insya Allah benar ibadah. Dan juga sebagai sampai sing jomblo itu Allah dahulu saya kenali ini pokoknya ojo percaya dengan 3 hal. Ojo percaya dengan 3 hal. Salah satu ini ada 3 hal yang sampai itu kudu gak percaya nanti. 3 hal, orang 3 hal yang sampai kudu gak percaya. Sing pertama al-qalbu ila nama, asu sing turu. Itu aja percaya. Aja percaya asu sing turu. Nah itu bahaya banget. Jangan percaya. Yang kedua almaratu ibarat yang wedok sing nangis terus percaya bisa nyari ada wedok nangis percaya ulang mana ya ulang mana ya jadi almaratu ibarat iya ngomong sampai nangis biasa kemudian juga tak sepurani sampai ini
minggu depan mana? Dan kemudian nangisan awakmu tobat nang Gusti Allah mau tobat enggak kan seperti. Iya. Kok kalau lagi misalnya sampai terlanjur di pacarnya sampai nangis seperti sih. Ojo gampang percaya nek omong sih nangis. Soalnya gampang, itu nangis gampang. Yang ketiga itu al-yahud tidak bersama. Yang Yahudi nek sumpah itu betul. Bilahi, kalau orang Yahudi aja percaya. Ini apa? Orang Yahudi aja percaya. Itu 3 hal jadi senyali. 3 hal sing sampai itu aja percaya ambek itu. Sing pertama asulane guru, sing kedua betul nangis. Aja percaya. Belum percaya itu Pak. Tapi ya percaya apa? Tapi aja berharap itu nangis rek, karena nggak gigi. Nah, kamu konsultasi kan? Soalnya kalau cari nih, lanang nangis itu apa? Nangis itu mana? Lanang nangis itu mana? Tapi lanang udah nangis biasa. Nangis itu ya tidak ada polas biasa. Tak perlu diketahui apa sebenarnya itu. Rasa cintanya laki-laki ambek wedok itu proses rasa cinta lanang ambek itu lanang ketika pacaran cinta itu ngomong wedok apa ketika nikah mudun susu mudun cinta lanang mudun kalau suwe umur setahun jadi senang bertahun 15 tahun jadi cinta Irlanda itu awal ke 100 dalam perjalanan waktu dari 10 dari 15 itu ambek wedok itu cintanya cilik pertama ketika nikah semakin lama cintanya tambah turun makanya dibuatkan tuh wah apa sebenarnya aneh sebenarnya tapi lana makanya aku cinta lana ketika nikah cinta kayak itu mesti maklum engkau buat doa mau semakin mas waduh jelas sebenarnya dinamika rasa cinta lana ambek sehingga Ustazul lah apa sebenarnya pengantin baru biasanya sekarang itu sengaja selfie foto berdua kok orang baru 15 tahun merenungi uang jomblo ada komunikasi itu misalnya kayak terus ngaku dengan lawan dia bocor saya berpikir apa karena saya berpikirnya keluarga yang bisa sulit karena jomblo itu apa sih apa sih Korban atau betul bahasa saking tua intinya tapi insya Allah ketika kita mengerti tujuannya nikah insya Allah akan berhasil pun juga mudah-mudahan seperti ini sangat bermanfaat. Amin.